Perkenalkan, nama saya Serena Agustina Margareta Pasaribu, NIM 11S25010. Di sini saya akan menjelaskan tentang musim P3. Yang pertama itu saya membuat app1.py itu ada import Streamlit, ST, import Stimpy juga ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu fungsinya. Pada import Streamlit itu digunakan membuat aplikasi web interaktif, terus Sim ini itu untuk library untuk membuat simulasi kejadian discrete atau discrete event simulation. Terus buat import random itu gunanya buat digunakan untuk membuat angka acak. Terus nam, import NumPy, SNP itu buat membantu pengelolaan data numerik. Terus data time, import data time DLTA itu untuk mengatur waktu simulasi seperti jam datang dan selesainya. Terus import pandas itu untuk menyimpan dan mengolah simulasi dalam bentuk tabel. Terus ini ada from data class, import data class itu untuk membuat struktur data konfigurasi, dan import plotly express ini plotly ini gunanya digunakan untuk membuat grafik visualisasi hasil dari simulasi. Terus yang kedua itu di sini ada bagian add data class itu sama kelas config itu gunanya buat apa bagian membuat pengaturan awal simulasi. Terus buat 6 mahasiswa ini integer 500. Nah, itu jumlah siswa yang akan disimulasikan. Terus 6 kelompok integer 2 itu jumlah kelompok pelayanan kantin. 6 staff per kelompok integer 2 itu jumlah staff pada setiap kelompok. Terus minimum maksimumnya ini, nah, itu waktu pelayanan minimum dan maksimum. Terus how start hour dan start minute itu waktu simulasi kantin. Dan random seed integer 42 itu gunanya buat digunakan agar hasil random bisa direproduksi ulang. Terus yang ketiga itu ada kelas kantin desk. Nih. Nah, itu kelas itu berfungsi untuk menjalankan simulasi di kantin. Terus ada inisial, inisialisasi simulasi pada slot integer, slot config itu, slot ini, dan ini ada juga kan. Nah, pada slot V, NV, SIMP, Env atau environment itu gunanya buat membuat lingkungan simulasi. Terus di sini ada random sheet. Gunanya itu agar angka acak bisa tetap sama setiap simulasi dijalankan. Terus buat kantin, membuat step kantinnya itu digunakan pada self start, self start ini yang akan membuat. Nah, itu setiap kelompok memiliki staf yang melayani mahasiswa. Terus ada capacity. Nih, pada capacity itu menunjukkan berapa mahasiswa yang bisa dilayani sekaligus. Terus fungsi waktu simulasi itu pada nih, depth time itu depth time sim time itu digunakan untuk mengubah menit simulasi menjadi jam sebenarnya. Contohnya, menit ke-10 itu ada nanti jadi jam 8.10. Terus buat waktu pelayanan atau dev service ini eh, itu buat artinya buat waktu pelayanan bisa berbeda-beda. Misalnya 1 menit, 2,5 menit, atau 3 menit, dan seterusnya. Terus ada waktu kedatangan mahasiswa itu pada dev interarival time. Nah, itu digunakan untuk menentukan jarak waktu antar kedatangan mahasiswa. Terus program ini juga menggunakan distribusi eksponensial. Contohnya itu pada random export. Nih. Terus fungsi ini menggambarkan perjalanan satu mahasiswa di kantin. Terus pada mahasiswa itu. Nih. Terus itu langkah prosesnya. Yang pertama itu mahasiswa datang.
Terus memi untuk ini mahasiswa datang itu untuk mencatat waktu datang. Terus memilih kelompok paling sedikit antrian itu ini. Tuh mahasiswa memilih kelompok staff dengan antrian paling sedikit. Terus with cell nih, jam jika staf sibuk maka mahasiswa harus menunggu berarti. Terus mencatat waktu mulai pelayanan itu ada kode ini, mulai solve. Nah, pada yield solve itu simulasi menunggu selama waktu pelayanan. Dan selanjutnya itu selesai dilayaninya itu nih dia berarti selesai dilayani atau mencatat waktu selesai. Terus buat menyimpan data itu ada swap data apa yang itu ada ID mahasiswa, kelompok pelayanan, waktu datang, waktu mulai, selesai, dan tunggu, dan waktu pelayanan juga. Terus ada selanjutnya itu proses kedatangan mahasiswa. Itu fungsi itu menghasilkan mahasiswa satu persatu. Terus for integer ini artinya simulasi membuat 500 mahasiswa secara bertahap. Terus menjalankan simulasinya itu ada pada diaphragm solve. Nih, fungsi itu buat memulai proses kedatangan, menjalankan simulasi, juga mengubah data menjadi data frame pandas. Terus outputnya itu berupa tabel, data simulasi. Terus ada visualisasi data untuk program ini juga membuat grafik pada plot waiting time. Itu grafik itu histogram yang menunjukkan berapa lama mahasiswa menunggu, garis merah menunjukkan rata-rata tunggu. Terus plot timeline pada ini, pada plot timeline itu grafik ini menunjukkan titik kedatangan mahasiswa, titik selesai pelayanan. Terus plot utilization, ada plot utilization ini. Itu grafik yang menunjukkan berapa persen staf yang digunakan. Jadi jika tinggi berarti staf sibuk. Kalau jika rendah berarti staf kosong, berarti staf banyak waktu kosongnya. Terus ada aplikasi Streamlit juga fungsinya itu ap- fungsi utama aplikasinya itu pada dep main. Nih, digunakan buat membuat interface web. Terus di bar parameter itu ada pada pengguna bisa mengatur simulasi juga. Terus selain itu juga bisa mengatur waktu pelayanan dan jam mulainya. Nah, lalu jika ditekan eh, ada di run ini, ya run. Dan itu jika ditekan maka konfigurasi dibuat, simulasi dijalankan, terus data ditampilkan, terus menampilkan hasilnya itu program pasti menampilkan rata-rata waktu tunggu, total mahasiswa, dan total staff. Terus grafiknya itu pasti distribusi waktu tunggu, timeline, simulasi, utilasi, dan staff. Terus if name main itu jika file Python dijalankan langsung maka fungsi main akan dijalankan dan aplikasi Streamlit juga akan muncul. Jadi kesimpulan pada code ini, program ini berarti merupakan simulasi kantin menggunakan metode discrete event simulation yang membuat dengan Python, terus dan ditampilkan dalam bentuk aplikasi web menggunakan Streamlit. Jadi simulasi ini juga digunakan untuk menganalisis sistem antrian mahasiswa di kantin seperti waktu tunggu, distribusi pelayanan, serta tingkat utilasi staf. Dengan simulasi ini juga kita dapat memahami bagaimana perubahan jumlah mahasiswa, staf, atau waktu pelayanan dapat dipengaruhi kinerja sistem kantin. Eh, jadi ini juga bisa menghitung waktu kerjanya staf dan mahasiswa juga. Nah, berarti pada program ini yang sudah saya jelaskan ada 224 kode. Sekian terima kasih dari penjelasan saya.
Makasih.